Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Banyak sekali cara warga yang ada di negara Indonesia untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ada yang mulai mengecat rumah, ada yang ikut lomba makan kerupuk, atau mungkin tarik tambang, balap karung, dan juga bahkan sampai ada yang mendaki gunung dan menancapkan bendera di atas puncak gunungnya. Nah, kali ini Storm Family mau mengajak teman-teman semua untuk mengenang peristiwa yang ada 78 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1945 yang ada di Balikpapan. Salah satu cagar budaya yang mengandung sejarah tinggi di Balikpapan yang mau kita kunjungi yaitu Tugu Australia. Teman-teman mungkin sering atau pernah melihat kalau lewat di daerah Lapangan Merdeka dekat Rumah Sakit Pertamina, itu ada tugu yang berdiri di tengah, warnanya merah dan putih. Teman-teman mungkin tahu itu adalah Tugu Australia, tapi seperti apa isinya? Yuk kita langsung masuk aja. Nah, jadi teman-teman di sini Tugu ini melambangkan pernah adanya negara Australia ikut membantu sebagai negara sekutu, ikut membantu negara Belanda melawan negara Jepang, yang mana tujuannya adalah mempertahankan kota Balikpapan agar tidak diduduki atau dikuasai oleh negara Jepang. Teman-teman, dari informasi yang terpampang di Tugu Australia ini kita bisa tahu bahwa pasukan Australia yang tewas atau gugur di medan perang sekitar 229 meninggal, kemudian yang terluka 630-an, sedangkan Jepang itu cukup banyak, sekitar 2000-an yang meninggal dan 63 yang luka-luka. Wah, serem juga ya pertempuran tahun itu. Ketika Perang Dunia Kedua berlangsung, awal tahun 1942, Jepang ingin menguasai kota Balikpapan dari tangan Belanda dengan tujuan untuk merebut persediaan minyak sebagai bahan bakar armada perang. Nah teman-teman, sekarang kami sudah berada di salah satu benda peninggalan sejarah saat Jepang menduduki atau menguasai Balikpapan. Di belakang saya ini teman-teman, ada berdiri meriam yang digunakan Jepang untuk meluncurkan bom ke arah musuh, yaitu pada saat itu Australia. Ketika Australia pada tanggal 1 Juli 1945 tiba di Balikpapan, dari ketinggian sini Jepang bisa melihat dan meluncurkan bom, sehingga pada saat itu membuat banyak sekali pasukan Australia yang tewas di medan perang teman-teman, dari meriam ini. Situs meriam Jepang yang ada di sini itu ada dua, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Yuk kita lihat yang satu lagi. Wow, ini asli loh teman-teman. Waktu saya pegang benda ini gemetar rasanya, teringat kejadian 78 tahun yang lalu di mana mereka berperang antara Jepang dengan Australia. Nah, jadi teman-teman, karena meriam ini letaknya ada di atas bukit, kalau sekarang kita ngelihat view-nya bagus ya, pemandangan kota Balikpapan dari atas bukit, kilang minyak terlihat semua jelas dan cantik sekali. Tapi zaman dulu, dari sini Jepang membidikkan meriamnya ke arah kapal-kapal Australia yang baru saja mendarat di Balikpapan, karena dari sini langsung ke arah kapal-kapal di arah laut sebelah sana teman-teman ya. Jadi langsung ditembakkan ke sana bomnya. Sekarang
sekarang kami sudah berada di salah satu situs cagar budaya yang ada di Balikpapan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi 78 tahun yang lalu, yaitu di Bunker Jepang. Oke teman-teman, bisa dilihat sekarang saya berada di pintu gerbang dari Bunker Jepang yang ada di Jalan Persatuan daerah Manggar. Kalau dilihat bentuknya kurang lebih seperti kubus atau balok, tapi dia memiliki dua sisi pintu, yang pintu masuk dan ada pintu keluarnya di sebelah sana. Seperti apa ya isi di dalamnya teman-teman? Yuk kita masuk yuk. Kita masuk ke situ, Mama, dalam. Ayo. Teman-teman lihat sini, di dalamnya ini kurang lebih tingginya 2 meter ya. Kalau saya kan sekitar 150-an, dan ini masih ada sisa yang kurang lebih 2 meter. Dan kalau dilihat ya kakak, ini banyak sekali lubang-lubang, lingkaran-lingkaran. Ini yang besar, tapi yang kecil-kecil seperti ini mungkin kurang lebih 40-an ya kalau kita hitung tadi. Tujuannya untuk mengintai musuh yang ada di luar dari daerah ini. Khususnya zaman dulu, tempat ini dijadikan sebagai tempat persembunyian tentara Jepang ketika ada invasi militer dari musuhnya. Let's go here. Seperti yang kita ketahui, di Balikpapan terdapat banyak sekali bunker peninggalan Jepang, tetapi hanya beberapa yang tersisa karena sudah dimakan usia. Bunker tersebut juga sudah rusak. Tadi kita sudah melihat bunker yang ada di Jalan Persatuan, di situ dekat dengan Teluk yang ada di Manggar, dan sekarang kami sudah berada di salah satu bunker yang merupakan cagar budaya juga, tetapi bunker ini letaknya tepat di pinggir laut atau di tepi pantai. Bunker yang ada di sini bentuknya seperti huruf Z, teman-teman ya. Jadi ada 2 pintu di ujung sebelah sini, lalu di ujung satunya lagi juga ada pintunya. Indonesia Merdeka! Yeay! Nah, kami sudah melihat-lihat beberapa situs cagar budaya, peninggalan sejarah, bukti adanya perjuangan di kota Balikpapan. Kalau kita melihat keadaan zaman dulu, kita hari ini harusnya makin bersyukur dan makin memiliki rasa nasionalisme yang kuat sebagai bangsa Indonesia. Apa yang sudah diperjuangkan oleh pejuang kita harus kita pertahankan sampai selama-lamanya. Bahkan apa yang kita bisa perbuat untuk bangsa kita harus tetap kita jalankan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan kami kali ini untuk menyusuri situs-situs cagar budaya peninggalan sejarah yang ada di Balikpapan. Nantikan terus video-video wisata kami lainnya. Jangan lupa di subscribe ya. Bye-bye.